Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nani Iliana, semester 6 akan mempresentasikan proyek saya untuk hasil UAS, yaitu metode virtual touring sebagai petunjuk arah untuk melihat objek wisata Tahura Sultan Syarif Hasim di Minas dengan menggunakan virtual reality. Bab pertamanya akan saya jelaskan tentang situasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasim, yang mana kawasan ini merupakan kawasan objek wisata tapi belum dikenal oleh masyarakat. Kawasan ini dikelola oleh KPHP Minas Tahura yang di bawah lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Fasilitas yang tersedia di hutan raya ini yaitu kantor dan pesanggrahan, ya, sarana ibadah, panggung kesenian, arena permainan anak-anak, gazebo, pendopo, jogging track, dan bumi perkemahan atau camping ground. Kemudian di ujung dari taman hutan itu ada tempat taman pelatihan gajah yang bisa kita lihat sekitar 10 km dari lokasi. Dalam penggunaan ini, seiring perkembangan teknologi, untuk mempermudah melakukan kegiatan, salah satu yang sedang berkembang yaitu kita gunakanlah virtual reality atau biasa disingkat dengan VR, yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada di dunia maya yang disimulasikan dengan komputer, sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Perumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana pembuatan virtual touring Taman Hutan Raya di Minas menggunakan virtual reality Android. Batasan masalah penelitian ini terarah dan sesuai dengan keinginan, maka peneliti membatas ruang lingkup pemasalah bagaimana sistem yang dibuat, mulai dari masuk lokasi, memainkan fasilitas yang ada di dalam dan di luar dengan visualisasi berbasis 3 dimensi. Tujuan dan manfaat penelitian, yaitu tujuannya sebagai petunjuk arah untuk melihat setiap objek atau bangunan yang ada di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasim. Sedangkan manfaatnya yaitu dapat memberikan informasi tentang kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasim secara 3 dimensi, dapat mengenal Taman Hutan Raya dalam bentuk virtual reality. Kemudian sistematika penulisan. Bab 1, pendahuluan, yaitu diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, dan sistem penulisan. Sedangkan bab 2 ini landasan teori pustaka, yaitu tentang definisi virtual dan masalah penggunaan format 2 dimensi dengan dikembangkan menggunakan 3 dimensi. Sedangkan metodologi penelitian ini menguraikan secara terperinci tentang langkah-langkah penelitian, menjelaskan secara konsep dan teori dasar yang mendukung penelitian. Sedangkan bab keempat yaitu implementasi sistem dan pengujian yang meliputi capaian metode yang digunakan sehingga dapat diberi kesimpulan. Sedangkan bab penutup merupakan bagian akhir penelitian berdasarkan kesimpulan dan saran-saran. Kita lanjut bab 2 yang adalah pembahasan tentang soal dalam berbagai hal, yaitu tentang landasan teori tentang teknologi VR yang akan digunakan. Ini kita lanjutkan aja ya. Kemudian sistem software Blender yang digunakannya menggunakan virtual reality, virtual tour, teknologi, software menggunakan Photoshop atau Blender, Unity 3 dimensi, tinjauan pustaka. Kemudian kita lanjut aja ke bab 3 aja ya, yang untuk lebih jelasnya metodologi penelitian. Bagian ini akan membahas mengenai objek penelitian,
bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan dan dijelaskan secara terperinci bagian ini. Pada ini dilakukan studi literatur, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan lokasi, demikian seterusnya hingga tercapai kesimpulan. Kita buatlah sistem metode pengerjaan penelitian mulai dari peninjauan studi literatur sampai dengan testing dan evaluasi, terakhir pembuatan laporan. Studi literatur ini dilakukan yaitu untuk pemahaman yang berkaitan dengan masalah yang ada, dipelajari untuk mengoperasikan Unity, Blender, dan pemanfaatan untuk pembuatan model 3 dimensi dan virtual reality-nya, serta cara penggunaan perangkat lunak yang mendukung pengembangan aplikasi. Sedangkan survei lokasi dan pengambilan data, yaitu dilakukan pengambilan data berupa foto yang ada di Taman Wisata Tahura, Pekanbaru, mengikut interaksi yang akan dibangun, yaitu dari pertama masuk tuh ada kalimat, kemudian tempat perkemahan, jalan, yang tangga yang merupakan tempat akses yang harus kita perlihatkan ke dalam 3 dimensi nanti. Kemudian pembuatan storyboard, yaitu dilakukan pembuatan untuk dimana setelah masuk wahana akan ada 7 tempat yang tadi yang diakses tadi. Itulah untuk pembuatan storyboard tadi. Dilanjutkan implementasi sistem pengujian. Pada tahap ini dibangun menggunakan Blender dan Unity, perangkat yang mencakup seluruh kebutuhan dalam pengembangan aplikasi yang memerlukan perangkat lunak lain, aplikasi modeling 3 dimensi, dan aplikasi pengolahan gambar. Seperti gambar di bawah ini proses pembuatan aplikasinya. Dalam gambar ini ditunjukkan, yaitu gambar 32 ini, bahwa proses didesain dimulai dengan mengolah data gambar objek menjadi sampel objek atau rancangan untuk membuat objek 3 dimensi. Kemudian menyimpan format desain dengan ekstensi PNG dengan image tekstur dan format JPG untuk image rancangan objek 3 dimensi. Aplikasi Blender digunakan sebagai media untuk mengolah objek 3 dimensi, mulai dengan objek CAD yang akan diolah sehingga menyerupai bentuk wahana wisata yang kita inginkan. Setelah menyerupai bentuk aslinya, maka kita menambahkan detail-detail objek seperti tekstur, warna dari objek agar kita dapat mengimport ke dalam unit 3 dimensi, simpan file dengan format BLED. Selanjutnya, untuk kita menambahkan efek suara, pada setiap wahana sebelumnya telah direkam menggunakan smartphone atau format MP3 dan diimpor ke dalam unit 3 dimensi. Selanjutnya, yaitu tahapan pembuatan virtual reality dengan menggunakan software unit 3 dimensi. Dimulai dengan import file objek 3 dimensi yang telah dibuat dengan Blender. Kemudian kita pindahkan objek ke dalam jendela kerja Unity dengan drag and drop objek. Selanjutnya, ekspor project yang telah kita buat tuh ke dalam Unread dengan format APK. Maka tahapan selanjutnya menjalankan file yang telah diekspor dengan smartphone. Hasil pengujian, yang mana dalam hal ini melakukan validasi apakah aplikasi yang telah digunakan sesuai dengan kebutuhan dan dapat digunakan sesuai dengan tujuannya. Pengujian yang dilakukan ada 2 jenis, yaitu pengujian kekurangan, yaitu dites rancangan untuk menemukan kekurangan sistem. Kemudian pengujian fasilitas, itu tujuannya memperlihatkan bahwa software sesuai dengan persyaratannya. Kemudian tes yang berhasil, salah satu menunjukkan bahwa persyaratan telah diterapkan secara tepat. Pembuatan laporan digunakan agar seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan penelitian ini dapat didokumentasikan dengan lengkap sehingga dapat memberikan informasi